warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan untuk tentang kejujuran. Kita akan untuk tentang kejujuran dengan membacakan kisah-kisah ataupun kisah-kisah aplikasi dari pembahasan tentang kejujuran yang akan dibawakan dari kisah-kisah para ulama salaf, para ulama terdahulu. Setelah kita belajar tentang kejujuran secara teori, maka kita akan lihat bagaimana bentuk praktek bentuk praktek daripada generasi terbaik dalam mengaplikasikan tentang kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak asar ada banyak kisah-kisah yang dibawakan oleh para ulama tentang bagaimana para sahabat atau para generasi salaf mereka sangat komitmen dalam menghiasi akhlak mereka, menghiasi karakter mereka dengan kejujuran, baik para sahabat ataupun para ulama-ulama terdahulu. Di antara yang akan kita bacakan sendiri yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah kisah tentang Ibnu Umar. Dikisahkan kepada Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, qala Nafi maula Ibnu Umar. Berkata Nafi maula Ibnu Umar, pembantunya Ibnu Umar. Tawaf Ibnu Umar sab'an wa shalla rak'ataini. Suatu saat Abdullah bin Umar tawaf mengelilingi Ka'bah dan kemudian sholat 2 rakaat. Faqala rajulun min Quraisy, maka ada seseorang dari Quraisy berkata kepada Abdullah bin Umar, ma asra'a ma tutta wa saraita ya Aba Abdurrahman. Laki-laki tadi mengomentari tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tadi Ibnu Umar tawaf kemudian sholat. Kata laki-laki tadi, betapa cepatnya tawaf dan sholat yang Anda lakukan wahai Ibnu Umar. Ya, kepada diri yang dimaksud Subhanahu wa taala mengomentari sahabat Nabi, mengomentari sahabat Abdullah bin Umar. Maka hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar pun menjawab, faqala Ibnu Umar. Ibnu Umar pun menjawab, antum aksaru minna tawafan wa siyaman. Anda memang lebih banyak tawaf daripada kami, lebih banyak puasanya daripada kami. Memang secara kuantitas bisa jadi Anda lebih banyak. Namun kata Abdullah bin Umar, wa nahnu khairun minkum bisidqil hadis. Tapi kami, di sini adalah maksudnya para sahabat, tapi kami khairun minkum, lebih baik dari kalian bisidqil hadis, karena jujurnya ucapan kami. Wa ada'il amanah, dan karena kami adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan amanah, menuntaskan amanah dengan baik, wa injazil wa'di, dan menepati janji. Ini kan semua di antara karakteristik orang-orang yang jujur. Jadi hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, di sini Abdullah bin Umar tidak mau kalah ketika dikomentari tentang kuantitas, beliau membeberkan fakta tentang kualitas. Sehingga hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya fokus pada kuantitas, tapi juga kita harus fokus kepada kualitas. Orang ibadahnya banyak tapi nggak jujur, orang ibadahnya banyak tapi nggak amanah, ya Pak ya. Orang ibadahnya banyak tapi tidak menepati janji. Maka lebih baik orang yang ibadahnya biasa saja, sedang, standar, tapi dia jujur, amanah, kemudian menepati janji. Inilah hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, praktek para sahabat. Ya,
di antara praktek para sahabat yang mereka berilmu dan juga mengamalkan. Ya, mereka tahu tentang ilmu, tapi mereka juga terdepan dalam mengamalkan. Jadi tidak fokus hanya pada kuantitas jumlah, tidak. Bukankah Khawarij, kelompok yang menyimpang dalam Islam itu terkenal dengan ibadahnya yang banyak puasa, banyak tahajud, banyak baca Quran. Tapi apa komentar Rasulullah SAW? Mereka memang ibadahnya luar biasa. Kalian kalau melihat ibadahnya Khawarij pasti takjub. Rasulullah mengakui para sahabat secara kuantitas memang ibadahnya kalah dengan orang-orang Khawarij. Itu Rasulullah bilang, kalian takjub kalau melihat bagaimana ibadahnya kaum Khawarij. Ya, tapi mereka kalau membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkongannya. Baca cuma di lisan, tapi tidak sampai ke hati, tidak meresap ke hati, tidak dipahami, ya, tidak dipahami dengan baik. Karena tidak dipahami dengan baik, maka mengamalkannya pun salah, keliru. Ya, sebagaimana kekeliruan mereka ketika mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Itu yang membunuh Khawarij. Khalifah Utsman bin Affan yang membunuh siapa? Khawarij. Orang yang kata Rasulullah ibadahnya kuantitasnya sangat luar biasa. Dan Utsman dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Alasannya apa mereka membunuh? Karena Utsman tidak berhukum dengan hukum. Apa ini kalau sudah kita ceritakan panjang. Intinya mereka salah paham. Mereka tidak paham Al-Quran, tapi seolah-olah adalah orang yang paling paham Al-Quran. Seolah-olah mereka mengatakan kami lebih baik daripada Utsman bin Affan yang sudah diberikan tazkiyah rekomendasi dari Rasulullah SAW. Jadi hadirin yang berjamaah subhanahu wa ta'ala, hendaknya keilmuan yang kita pahami selama ini tercermin dengan mengamalkannya dengan baik. Kita sudah belajar tentang bab kejujuran ayat, sudah beberapa ayat kita bacakan, sudah beberapa ayat kita bacakan, maka tinggal praktek. Nah, kemarin sudah. Ya, ini sebelum kita pindah ke baru, sengaja saya hadirkan perkataan-perkataan para sahabat agar memotivasi kita, agar ilmu yang sampai kepada kita, ya, tidak hanya disimpan di dalam pikiran, ya, tapi apa? Menjadi sebuah amal perbuatan. Jadi harus kita amalkan. Hadirin yang berkata subhanahu. Lihat bagaimana Umar berkata, ya, nahnu khairun minkum, kalian memang lebih banyak ibadahnya, tapi kami lebih baik daripada kalian karena kami ucapan yang jujur, kemudian menunaikan amanah dan menepati janji. Nah, ini kisah dari Abdullah bin Umar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di antara bentuk praktek sahabat dalam mengamalkan materi-materi kejujuran, ya, hadis-hadis dari Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran Karim adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dan siapa bapaknya? Ya, kalau tadi anaknya, sekarang bapaknya. Kata Umar bin Khattab, bihasabil mar'i minal kadhib an yuhaddithu bi kulli ma sami'a. Ya, cukup seseorang itu dikatakan seorang yang pendusta ketika dia berbicara terhadap apa yang dia dengar. Ya, berbicara setiap kali sesuatu yang dia dengar, tidak sesuatu ngomong. Kalau zaman sekarang mungkin sosmed kayak dapat sesuatu share, dapat lagi share. Gak tahu itu hoax atau bukan, gak tahu itu valid atau bukan, main share-share. Gak boleh Pak, tidak boleh main share-share, gak boleh. Dalam perkara yang umum, apalagi perkara agama. Ini kan kalau yang paling parah itu kalau musuh politik kayak, ya, saling serang, ya. Pendukungnya A, kalau dapat kita dalam keburukan B, langsung di-share Pak, ya. Langsung di-share atau tidak? Langsung di-share. Pendukung presiden B, ketika dapat berita-berita buruk tentang calon presiden A, langsung di
share. Nah, ini namanya tidak adil. Ya. Siapapun yang kita dukung, siapapun yang tidak kita dukung tetap harus berlaku adil. Ya. Jangan kita loyal kepada yang kita dukung tapi tidak adil kepada yang tidak kita dukung. Harus adil, Pak. Kita kalau dapat berita tentang keburukan dari presiden atau dari pemimpin pilihan kita, pasti kita maunya orang tersebut tabayun dulu ya, tidak. Maka konsepnya sama. Ya, kalau datang berita keburukan ya tentang pemimpin yang tidak kita sukai lawannya, juga harus kita cek terlebih dahulu. Ini masalah politik, terlebih dalam masalah agama. Jadi seseorang dikatakan berdusta, dikatakan tukang bohong ketika dia senantiasa nge-share setiap kali dia dapat berita tanpa dicek dan dicek, tanpa divalidasi ya benar atau tidak. Terlebih dalam masalah agama, terlebih kalau itu adalah hadis Nabi menyangkut perkataan Nabi atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hukumannya lebih besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia pilih tempat istirahatnya nanti di ya. Jadi kalau dapat hadis, dapat sesuatu yang ada kaitannya dengan Rasulullah, dicek seperti dahulu. Nah, inilah yang terima. Ini salah satu di antara adab ya, adab di dalam bermedia sosial. Jadi jangan asal-asal saya ya. Politik itu kadang menggunakan mata, gitu ya. Pokoknya kalau ini kalau bukan pilihan kita, pasti kita serang gitu ya. Jangan. Kalau tidak benar, ya nanti hisabnya bagaimana? Kalau nggak benar, kan misalnya kita pernah nge-share, tentang apa? Black campaign ya. Lawan politik kita, presiden yang bukan pilihan kita. Kalau itu tidak benar, caranya kita minta maaf gimana Pak? Sulit. Kita datang ke rumahnya, kan nggak mungkin. Nah, makanya hati-hati dalam share. Jangan asal-asal, jangan asal-asal. Memang satu sisi kita bersyukur Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan bersyukur di sini? Yaitu ketika perkembangan informasi begitu cepat. Perkembangan informasi begitu cepat. Sehingga hari ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan berita dari ujung belahan dunia di sebelah sana hanya dalam waktu hitungan apa? Menit, detik Pak. Ya. Kalau sudah masuk media sosial itu langsung hitungan detik. Kalau dulu ya pakai surat, dibawa pakai udah satu surat kemana Pak? Ke Jogja mungkin sampai berapa hari dulu Pak. Sekarang cukup pakai media sosial, sudah bisa sampai. Ya, tapi di sisi lain hadirin yang terima kasih Subhanahu wa Ta'ala, ya perkembangan informasi yang sangat cepat tersebut tentu harus diimbangi dengan sikap yang bijak. Jangan setiap dapat berita kita share, tidak boleh. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadzdzab an yuhaddisa bi kulli sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan tukang bohong, pendusta jika ia menyebarkan setiap berita yang dia dengar. Kalau dia berkata ketika dia senantiasa nge-share berita yang dia dapat dari orang lain tanpa ini ada yang firman Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adab kita dalam mendapatkan berita yang pertama harus di-share. Bahkan dalam sebuah hadis, innallaha kariha lakum salasan. Allah membenci kalian melakukan 3 hal. Yang pertama tilawah ini. Tilawah itu apa? Suka berbicara tanpa dicek apakah berita tersebut benar atau tidak. Itu Allah paling benci. Allah paling benci kepada orang yang suka share berita tanpa dicek kebenarannya. Itu luar biasa Pak. Ya, saya masih ingat ya. Kalau berita politik itu paling ramai. Ya. Paling ramai. Ya. Padahal bisa jadi itu adalah hoax. Ya. Saya masih ingat sekali kalau berita politik itu
kalau di grup paling ramai. Jadi pokoknya kalau bukan pilihan kita share saja. Maka seperti itu. Maka hati kalau tidak benar itu nanti jatuhnya adalah berita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adab kita dalam mendapatkan berita harus berhati-hati. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya cek ini beritanya valid atau tidak, benar atau tidak, hoax atau bukan? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Bisa makiyatur rajuli zahar." Ya, seburuk-buruknya sandaran seseorang itu adalah praduga. Jadi kalau kita ditanya, ini beritanya benar atau tidak? Katanya sih, katanya berarti apa? Masih belum. Ya, kalau masih katanya, berarti belum diklarifikasi, belum valid. Nah, jadi caranya gitu Pak, yang ngeceknya, ya, sudah valid atau belum. Selama kita tidak bisa memastikan ini valid atau tidak, haram di-share. Haram. Selama kita tidak tahu ini benar atau tidak boleh di-share. Kenapa? Karena nanti jatuhnya adalah apa Pak? Fitnah, ya, tuduhan yang tidak benar. Dan ini sering terjadi dalam permasalahan politik biasa. Kalau kita politik itu kan apa? Pertama musnah, yang kedua FP. Ya. Jadi harus hati-hati dalam menyebarkan berita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari orang fasik, yang in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik datang membawa berita, maka klarifikasilah, periksalah dengan teliti. Coba jadi yang dimana Subhanahu wa taala. Orang fasik itu masih muslim, tapi suka maksiat, itu namanya disebut dengan fasik. Ya, salah satunya orang fasik kan suka bohong. Ya, coba hadirin yang perhatikan. Allah saja masih berbuat adil. Adilnya di mana? Orang fasik itu suka bohong, suka dusta. Kebiasaannya adalah berbohong. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang fasik yang notabene suka bohong datang membawa berita, kata Allah apa? Allah tidak bicara jangan percaya. Tolak beritanya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya telitilah. Kita disuruh teliti. Jadi kalau tolak luar biasa ya. Allah masih bersikap adil kepada orang fasik, karena bisa jadi orang fasik itu memang biasanya berbohong, tapi tidak menutup kemungkinan ada satu kondisi di mana dia bawa berita dan itu benar. Makanya kata Allah tidak bilang tolak, tidak ada tabayun. Jadi ada kita ketika kita mendengar berita adalah tabayun, tasabut, mencari validasi, ya, apakah berita tersebut benar adanya atau hoax. Ya, jangan sampai nanti itu beritanya adalah hoax. Maka ini yang tidak diharapkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi berhati-hati, yang kedua klarifikasi, yang ketiga pertimbangan sisi maslahat dan madarat. Tidak setiap berita yang valid membawa maslahat. Betul? Tidak setiap berita yang benar itu membawa kepada kemaslahatan. Bisa jadi membawa kepada mudarat. Maka dipertimbangkan. Kalau ketika kita mendapatkan berita, setelah kita cek, oh ternyata benar, tidak bisa otomatis langsung di-share. Ya, Rasulullah pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat, mengajarkan tentang keutamaan tauhid kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, saking senangnya Bapak Ibu,
Mu'adz bin Jabal ini ingin berbagi ilmu kepada yang lain. Maka kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasirun nas ya Rasulullah, boleh enggak ya pelajaran ini, ilmu ini saya sampaikan kepada orang lain? Ya Pak, ini dengar langsung dari Rasulullah, berarti kan valid. Bukan kata orang, dengar langsung ajaran ilmu dari Rasulullah SAW tentang keutamaan tauhid. Kapan-kapan kita sampaikan Pak ya, karena kita ya. Saya ini fokus pada tadi masalah menyebabkan kita. Kalau isinya yang nanti panjang lebar, ya cukup waktu. Lihatlah bagaimana sahabat ya Mu'adz bin Jabal bertanya, boleh nggak saya share? Ya, ini udah kalau kita balik dengar langsung dari Rasulullah. Dia minta izin, boleh nggak saya share? Boleh nggak saya bagi ini kepada orang lain? Kata Rasulullah, lah jangan. Payah takdir. Nanti mereka jadi bersandar. Maksudnya bagaimana? Takutnya mereka salah paham. Karena tidak semua masyarakat Muslim pemahamannya sebagaimana pemahamannya Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz bin Jabal memang sahabatnya cerdas. Rasulullah yakin, makanya ilmu ini disampaikan kepada Mu'adz. Karena Rasulullah yakin Mu'adz ini orang yang cerdas, paham, tidak salah dalam menafsirkan, tidak salah dalam memahami. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu, yang belum sampai, takutnya salah paham. Akhirnya jangan bersandar. Yang bersandar hanya kepada tauhid, yang penting kan tauhid. Ya, nyolong nggak apa-apa. Paham ya? Yang penting kan tauhid. Yang penting kan saya bertauhid. Saya minum komer. Ini kalau orang yang tidak paham. Makanya kan saya nggak bicara masalah tauhid, Pak ya. Tadi ini yang saya ingin fokuskan di sini ya, bagaimana Rasulullah SAW ya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena khawatir mudaratnya itu lebih besar. Nanti banyak orang-orang yang nggak paham. Akhirnya apa? Tadi ayat ya, dia sadar kepada tauhid, tapi senang nak. Takutnya nanti seperti makanya tidak langsung bisa. Maka kalau kita dapat berita dari yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, ya jangan langsung di-share. Tadi pertama adalah berhati-hati, yang kedua klarifikasi, yang ketiga dipertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Kalau mau maslahat kita share, kalau mau mudarat tetap jangan di-share. Contoh apa? Ini berita, tapi kalau saya share di grup memunculkan perdebatan kusir, bukan perdebatan ilmiah. Kalau debat ilmiah kan adu argumentasi dalil Pak ya. Kalau debat kusir itu sudah mulai nyerang personal ya Pak ya. Nyerangnya sudah nggak fokus ke argumentasi, nggak fokus ke dalil, tapi sudah mulai nyerang pribadi ya, nyerang pribadi, kekurangan pribadi dan segala macam. Ini namanya debat kusir ya, yang nggak jelas arahnya kemana. Jadi kalau berita ini saya share kok menimbulkan perdebatan, walaupun ini valid, ya maka lebih baik jangan share. Kalau seandainya itu bisa menimbulkan, jadi itu Pak ya, luar biasa sekali Islam ini dalam mengajarkan kepada kita sikap dalam berhati-hati dalam share kita. Maka ini yang oleh Allah adalah pesan yang sangat baik ya untuk kita semua, untuk lebih hati-hati lagi dalam share kita. Jadi yang sangat kami sayangkan adalah seperti itu ya. Kalau musim politik itu masuk banyak video-video tentang fitnah, video-video tentang TKP itu sangat mudah sekali disebar. Padahal belum tentu benar. Ya, ini kenapa saya sampaikan? Karena saya menjadi objeknya, objek yang dipilih. Saya itu menyelok ya sekarang ternyata. Oh ternyata saya cari ternyata tidak. Maka harus hati bayar. Tadinya nanti malah kita duduk memfitnah orang lain, menuduh orang lain. Dan ini pesan yang kedua hadirin yang terima kasih Subhanahu wa Ta'ala dari sahabat Umar bin Khattab. Maka sekali lagi harus hati-hati, yang harus dicek baik masalah yang sifatnya umum, masalah politik, masalah sosial, masalah cek itu Pak. Ya sekarang media itu sangat mudah ya Pak ya.
sangat mudah untuk cek. Ustaz, saya sudah mencoba mengklarifikasi, mencari kebenaran ini nggak dapat, tidak dapat. Kita tidak bisa memastikan. Kalau kita tidak bisa memastikan karena keterbatasan kita, keterbatasan alam, ya sudah, jadi tawakuf itu apa? Tawakuf itu abstrak, berhenti, tidak bisa. Resikonya nanti kalau kita ceknya tidak benar, malah membawa dampak buruk bagi kita. Kata Rasulullah adalah kamabil ma'ika iman al-hadisa likul lima sambil. Cukup seseorang dikatakan sebagai bohong, pendusta ketika dia berbicara setiap apa yang dia dengar. Nah, ini pesan yang kedua artinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Umar bin Khattab. Ini praktek yang kedua, Pak ya. Nah, mungkin sangat relevan bisa kita amalkan ini kan sebentar lagi musim jomblo supaya hati-hati dalam ibadah kita. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah perkataan dari masih sama, perkataan dari Umar bin Khattab. Perkataan dari Umar bin Khattab, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la wali tadi saya bawa saya bacakan. La an yaqa'ani sidqu, la an yaqa'ani sidqu wa qala ayat al-ahabbu ilayya min ajarfa'ani al-kadhibu wa qala ayat. Kata Umar bin Khattab, beliau katakan, sungguh ya kejujuran dan sungguh kejujuran lebih aku sukai. Ya, walaupun itu menjatuhkanku, kejujuran yang merugikanku, walaupun jangan terjadi. Kejujuran yang merugikanku, walaupun itu jarang terjadi, lebih saya sukai. Ya, kata Umar, kejujuran yang merugikanku, walaupun itu jarang, ya lebih saya cintai. Min an yarfa'ani al-kadhibu wa qalla mayaf'al. Ya, daripada kebohonganku, daripada kebohongan yang menguntungkanku, walaupun itu juga jarang terjadi. Itu ya. Maksudnya apa? Secara umum kejujuran itu pasti membawa kepada kebaikan. Ya. Secara umum konsep dasarnya yang sering terjadi kalau jujur pasti beruntung. Nah, ini agak beda, Pak ya. Kalau seandainya yang terjadi sebaliknya, karena saya jujur itu membuat saya rugi, kata Umar, lebih saya cintai. Gak apa-apa saya, gak apa-apa saya menerima dampak buruk karena saya jujur. Walaupun ini jarang sekali lagi walaupun ini jarang. Ya, ini jarang karena konsep utamanya inasi dokoyak di yang namanya kebaikan dan yang namanya kejujuran akan membawa dampak kebaikan. Ya, jadi kata Umar, lebih saya sukai daripada kalau saya bohong kemudian saya dapat hukum. Saya berbohong kemudian saya dapat tambahan, dapat kebaikan. Jadi mending jujur walaupun itu merugikan daripada jujur walaupun itu menguntung. Ini konsep yang sangat luar biasa. Artinya bagaimana? Berbohong itu tidak dibenarkan apapun alasannya. Walaupun alasannya tadi ini kalau saya nggak bohong saya rugi bisa. Ini kalau saya nggak bohong, ya nanti saya tidak mendapatkan kebaikan. Kalau saya bohong, nanti dampak buruknya terkena saya nggak bisa. Bohong itu apapun alasannya nggak boleh. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bohong itu nggak boleh walaupun tujuannya untuk menghibur orang. Jadi yang sebagaimana tadi dilakukan oleh para pelawak, ya berbohong demi menghibur orang lain. Sebenarnya itu nggak menghibur, Pak. Ya, yang mereka itu nggak menghibur kerja karena dapat kalau menghibur kan apa Pak? Harusnya Pak gratis. Ini nggak menghibur kan? Namanya menghibur kan membuat orang lain senang gratis. Tapi itu tadi cuma saya dari orang sangat sayangkan
kita di situ ketika melawak, ya bercanda, di situ disisipkan berita-berita ataupun perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan bohong. Ini yang sama sekali tidak benar. Nah, maka berbohong apapun tujuannya maka tidak benar. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dari perkataan tadi, ya, jadi Umar bin Khattab menegaskan pentingnya kejujuran. Jadi dia lebih memilih menerima konsekuensi negatif dari berkata jujur. Ingat, lebih memilih konsekuensi negatif dari bersikap jujur meskipun itu jarang, ya, daripada mendapatkan keuntungan dari kebohongan yang dia luar biasa. Ya. Jadi kejujuran itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dalam pandangan moral dan agama dibandingkan sekedar keuntungan yang sifatnya pribadi. Jadi integritas itu harus dijaga dengan baik. Ya, integritas, citra, membangun citra itu kan bukan perkara yang mudah, ya. Membangun citra itu enggak setahun 2 tahun, kan? Bertahun-tahun. Nah, itu menjaga integritas inilah yang menjaga integritas, kualitas ini yang sangat sulit. Ya, maka jangan sampai dirusak. Ya, apa yang ini apa? Dalam bahasa perilaku titik rusak susu. Nah, jangan sampai kita rusak citra kita, integritas kita dengan berbohong. Itulah, ya. Inilah yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya, jadi misalnya kita gaya untuk banyak apa-apa, yang penting jujur, ya. Kalau seandainya hadirin yang bermakna sekarang, kita punya barang, ya, barang kita ada cacatnya. Padahal ini sudah saya sampaikan. Kalau kita jual barang ada cacatnya, bagaimana? Sampaikan. Walaupun resikonya susah lakunya tidak, ya betul Pak. Susah laku lah, namanya barang sudah nggak fresh, barang kualitasnya sudah 50%, ya sudah berkurang, tentu jualnya susah Pak. Tapi tetap kita lakukan. Ini tak cukup, ya boleh, tapi ini ada cacatnya 1, 2, 3, 10, ya. Cacatnya ada 10, sampaikan. Ya, sampaikan. Enggak apa-apa. Walaupun tadi menyebabkan kita susah untuk mendapatkan untung. Kenapa tadi? Ya, bagaimana mungkin ya, karena kalau sudah tidak kualitas sudah tidak baik, maka ya akan sulit. Tapi dampaknya hadirin yang berbahagia sekalian. Dampaknya ketika kita menyampaikan kualitas barang yang kita jual apa adanya, semua catatan keburukannya kita sampaikan kepada pelanggan, dampaknya apa? Akan membangun reputasi jangka panjang. Pak boleh cucu mepol, ya. Masa jualan barang, ya, ditulis detail barang seperti apa, luar biasa. Jadi yang dia lakukan sebenarnya hanya yang terus sedang membangun reputasi jangka panjang. Itu apa? Kepercayaan dari konsumen. Gak apa-apa walaupun tadi pelakunya susah, untungnya sedikit saat itu Pak. Makanya saya bilang insyaallah wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Nanti akhirnya, endingnya, finishnya pasti baik. Itu sementara saja. Jadi perkataan Umar ini ya sementara. Kalau seandainya memang kesan seperti sementara saja. Ya, jadi kita sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang pedagang jujur, pembeli juga harus jujur. Makanya kan kemarin pedagang dia jujur, dia dapat berkah. Itulah berkahnya Pak, kalau jujur, penjual itu jujur, berkahnya tadi mendapat kepercayaan dari pelanggan. Citranya positif. Kalau citra sudah positif, wah ini modal yang sangat besar, yang tidak bisa dibeli dengan uang, ya Pak ya. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini market yang sangat luar biasa. Kalau sudah pelanggan sangat percaya dengan kita, luar biasa. Ya kayak di belanja online itu kan ada bintang ya.
Tahu nggak? Marketplace. Saya nggak sebut merek Pak ya. Ini promosi menunjukkan nggak boleh. Marketplace itu Pak, itu kan setiap lapak atau setiap bangun kan ada bintangnya Pak ya. 4,9, 4,8. Ada yang bintangnya 5. Ini di sini. Karena citranya positif. Bubble tersebut bisa dapat bintang 5. Ujuk-ujuk atau butuh perjuangan panjang. Perjuangan panjang. Ya nggak servis ya, memuaskan, kejujuran, integritas. Ya, saya juga mau belanja Pak. Yang saya lihat namanya Pak bintang. Ya, kalau saya lihat itu barangnya bagus, bintangnya 4 nggak saya beli Pak. Ngapain? Ya, bagus kan gambarnya. Nanti ketika sampai KW ini Pak, itu nanti tidak. Saya tidak sering. Ya, dulu ya, sekarang sudah belajar dari kesalahan. Panjang bagus begitu sampai KW. Makanya sekarang kayak kalau beli barang, kalau kalau murah saya curiga pasti Pak. Harga pasaran 100.000 buku banyak, kok dijual 42 bacakan. Ya, bacakan. Saya tanya, hasil tidak rekondisio, bacakan nggak boleh beli buku, nggak boleh beli buku bacakan, harus mikir kita Pak. Orang yang bintangnya sudah 5 itu Pak, itu perjuangannya besar. Ya, perjuangannya besar. Dia bisa mendapatkan bintang 5 itu kan karena pelanggannya puas. Ya, itu dampak dari orang itu. Ya, dampak dari maka dari membangun reputasi itu. Maka saya kalau belanja dia bintangnya 4,8, 4,9. 5, baik 4, apalagi 3 ya nggak saya beli Pak. Ya, reputasinya sudah buruk, apalagi yang bintangnya juga udah nggak ditengok sama sekali ya. Bintangnya 2 nggak ditengok pada ya. Itu kalau sudah bintang 2 Pak, mau dapat 5 kan susah Pak. Ya atau tidak? Susah Pak. Makanya bangun cinta itu sangat. Kalau kita sebagai pedagang citranya sudah buruk, ya, mau naik 1 kelas aja susah Pak. Ya, yang bintangnya 3 dia jadi 4, itu susahnya luar biasa. Apalagi mau naik dari bintang 3 menjadi bintang 5 susah. Ya, butuh perjuangan yang sangat keras. Nah, inilah ini yang menyebabkan sebuah masalah. Apa yang kita jelaskan sudah bagus, kemudian jadi yang bagus, integritas yang bagus, bertahan. Ya. Awalnya memang gak menyenangkan awal. Ingat endingnya baik. Endingnya baik. Ini tadi saya sampaikan di khutbah Jumat, mungkin semua sudah saya dengar. Kisah Umar dan membuat susu. Seorang gadis membuat susu. Umar itu kan memang kebiasaannya suka berusukan Pak ya. Berusukannya itu bukan berusukan pencitraan, tapi berusukan karena dia menyadari amanah sebagai seorang pemimpin, menjamin rakyatnya itu ya terkompeni dengan baik. Jadi ya, kalau kita dengan cinta berusukan itu banyak. Salah satunya suatu malam Umar berusukan sampai ke istirahat. Ya, maka beliau singgah di samping sebuah rumah, senderan di tembok. Karena senderan dengan tembok, terdengarlah percakapan. Ya, orang yang ada di dalam rumah, ternyata orang yang ada di dalam rumah adalah seorang gadis penjual susu dengan ibunya. Terdengarlah percakapan kata dia Muhammad Subhanahu wa taala, ya, ibunya dilaknat. Ya, di mana kalau susunya kita campur dengan dia dapat lebih banyak. Kalau dapat lebih banyak, untungnya juga lebih banyak. Besar. Ya. Jadi kalau Umar tahu kan dihukum. Ini pelanggaran ini. Kalau khalifah tahu kita pasti dihukum. Allah Umar nggak tahu. Allah khalifah itu nggak tahu, nggak bakal tahu. Karena dia mah Umar memang nggak tahu, khalifah memang tidak tahu. Tapi rohnya Umar tahu. Dengan itu Pak, Umar langsung bangkit. Tadinya capek Pak, lagi duduk langsung bangkit, terus perintahkan kepada adanya, tolong tandai rumah ini.
Maksudnya kan karena malam-malam kan besok datang lagi kok salah rumah ya. Garis penjual susu atau dipilih lagi nanti ya. Ulang apa ya Pak? Ya, ulang semua anak bujang. Siapa yang mau nikah? Siapa yang mau nikah? Ayo ini Bapak. Ya, besok siang ini kau dilamar. Ya, garis penjual susu itu dilamar. Karena jujur langsung jadi mantunya kali. Untungnya tidak apa-apa. Ya. Mengambil resiko, untung lebih sedikit, tapi berkahnya banyak. Karena jujur itulah jadi mantunya. Karena jujur itulah muncul nanti dari dunia seorang khalifah yang dikenal sangat adil, sangat luar biasa, sangat berjasa dalam Islam dengan izin Allah, Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu hasil dari mana Pak? Hasil pernikahan dari anak Umar dengan tadi yang anak punya anak cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz masih keturunannya Umar bin ya, bagaimana kejayaannya? Kejayaannya itu sampai tidak ada rakyat yang mau dikasih zakat karena merasa sudah menjadi orang yang mampu. Zakat itu kan untuk yang tidak mampu luar biasa. Itu kalau seandainya Rodeo ketika disuruh sama ibunya, nah campur pakai hanya di bos yang minta campur. Ya, jadi cuma kita nggak pernah melihat yang seorang pemimpin sekelas Umar bin Abdul kita jujur Pak. Apa Mas kita jualan rukunnya sedikit apa jujur ya, kita jelaskan barang kita yang sudah beragres yang sudah tidak optimal 100% ya, walaupun jadi susah jualnya nggak apa-apa, yang penting berkah. Kita jual motor, kalau memang pajaknya telat 5 tahun itu ceritakan ya, jual motor pajak telat 5 tahun, bisa kecelakaan apalagi Pak ya, sudah pernah turun mesin apalagi Pak, kenal tulis buat jual punya obat kamu sumpah sampai kan Pak. Nah kalau gitu paling lakunya dibeli sama Jawa, sama orang-orang yang bisa lari ya, yang paling cocoknya dipakai buat lari ya. Kalau dipakai di jalan korupsi ya, nggak apa-apa. Kita punya waktu, kita mau jual kan seserah kita, cuma jadi ya harus dijelaskan detail buat HP berapa ya. Ini hanya sekedar contoh dari yang dipakai dalam hubungan begitu, dalam hubungan suami istri juga seperti itu ya, dalam hubungan suami juga seperti dalam pada pasangan ya, harus mau jujur, tidak boleh berbohong pada pasangan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Justru pengakuan yang jujur kan tadi yang dimaksudkan adalah kalau kita jujur sama pasangan akan lebih dihargai dan menciptakan dasar kepercayaan yang lebih kuat. Ya, kalau kita malah sama saja jujur, masa dengan pasangan sendiri tidak? Bayang jadi dengan kalau misalkan pulang malam habis main futsal hilang, ya kenapa terlambat? Lama, nah nggak boleh itu Pak. Nggak boleh mau main futsal bilangnya apa? Ya pulang rumah telat, dari mana Pak? Rapat pada habis mancing. Jujur saja Pak, ya masa sama pasangan sendiri tidak. Nah ini kan terjadi ini untuk praktek dari para sahabat ya, dalam mengamalkan apa yang kita. Jadi yang bisa dikatakan supaya kita sudahi dengan membaca doa betul